Bang, katanya, kenapa tadi saya ngelaporin abang? Tadi saya ngeliat ada yang duduk di mobil abang. Begini, udah abangnya kalau mau istirahat aja dulu, mending jalan pagi aja. Terus saya mikir ya, kalau saya jalan pagi, ini jenazah udah bau, kapan mau nyampe nya nih, kata saya gitu ya, kasihan, kata saya gitu. Saya sama jenazah jadinya 2 malaman itu akhirnya tuh. Kan 6 bulan kan lampunya di atas gitu tuh ya. Jadi ada bibluk gitu tuh, kayak ada yang ketabrak. Langsung mati tuh semua tuh. Lampu atas mati, lampu depan mati, sampai mobil itu mati. Tengah jalan. Tengah jalan. Saya ber-HP, saya pakai senter tuh. Tadi mau minta tolong, waduh saya nggak ada orang sama sekali, ya saya karena kiri jauh, ada emang kelihatan lampu, cuma jauh posisinya. Mau samperin, waduh jauh amat ya. Ya Allah, saya mau nangis saya tuh, nggak ada yang lewat sama sekali, nggak mobil, nggak motor aja. Iya, cuma anjing aja ngegonggong terus. Kan di situ kan banyak anjing. Nah, ya dapat setengah jam, mobil hidup sendiri. Kacamata Misteri. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel Kacamata Misteri bareng sama gua Dewan. Dan kali ini kita bakal dengerin cerita misteri, kisah misteri dari seorang yang berprofesi sebagai supir ambulan jenazah. Nah, kita langsung aja di Kacamata Misteri ini bersama Kang Edi Rosikin. Apa kabar? Kang Edi? Panggilnya Edi apa Ikin? Ikin. Ya. Sebelumnya emang gua udah kenal sama Ikin. Ikin ya? Iya. Udah kenal sama Ikin. Cuma pas lagi menjalani profesi sebagai supir mobil jenazah, nah kita udah jarang ketemu. Jadi penasaran juga nih pengalaman Ikin selama itu apa aja. Nah ini bakal diceritain. Ikin, sebelumnya gua mau nanya. Kan ada mobil ambulans. Iya. Ada mobil jenazah. Nah itu maksudnya lu itu di mobil ambulan sama jenazah apa gimana? Kalau saya tuh di mobil jenazah ya, jenazah. Jadi khusus buat jenazah aja gitu, buat orang yang udah meninggal aja. Oh, jadi kalau mobil ambulans nggak jadi pegangan Ikin bukan? Enggak. Itu mah hanya untuk yang darurat, Iya, pasien-pasien ya. Pasien-pasien aja. Jadi khusus orang yang udah meninggal. Khusus yang udah meninggal. Ikin udah berapa tahun? Bawa ambulan jenazah sekitar 5 tahunan lah. 5 tahunan. 5 tahunan. Nah, profesi Ikin ini kan bisa dibilang nggak semua orang itu berani, ya kan? Iya, nah, gue penasaran waktu awalnya Ikin itu, gue pertama kali mau nyetir nih, nyetir bawa jenazah, itu apa yang ada di pikiran Ikin nih, waktu pertama kali? Ya, pertama kali sih nggak nyangka ya mau jadi supir jenazah, istilahnya nganter jenazah gitu, ambulan lah. Pertama ya diajak-ajak sama teman gitu tuh, pertama diajak teman, terus kebetulan ada ini juga di rumah sakit gitu kerjaan, diajak dari rumah sakit. Nah dari situ pertama bawa mobil jenazah ya di rumah sakit itu. Di rumah sakit iya, itu? Di rumah sakit. Ya pertama-tama ya jangan kan bawa ya, ngelihat aja udah takut gitu tuh. Ya apalagi bawa gitu tuh. Ya pertama ya dianterin. Emang sih berangkat mah ada keluarganya, kadang ya ada keluarganya. Oh, berangkat sama keluarga? Ya, berangkat sama keluarga, pulang kan sendiri. Agak mending lah ya, ada teman ya, lah ya. Ada mending. Cuma kan dulu kan saya masih penakut gitu tuh ya orangnya. Saya sekarang juga masih ya takut mah gitu tuh. Enggak ini. Kalau dulu tuh kalau misalkan nganter dekat gitu, pasti saya ngajak temen gitu. Temenin gitu tuh. Biar gak takut lah ya. Iya, biar pulangnya nggak sendiri gitu tuh. Tapi lama-lama kelamaan gitu tuh. Ya udah biasa gitu ya, udah sering lihat sini, jadi berani sendiri. Berani gitu. sendiri Berani sekarang sendiri, alhamdulillah gitu tuh. Jadi pertama kali bawa jenazah itu nggak sendiri? Nggak sendiri, ada teman. Ada teman. Sekarang udah mulai berani sendiri? Udah berani sendiri, udah berani. Ikin, selama 5 tahun Ikin berprofesi itu antar jenazah. Iya. Pasti ada, mungkin ya, ada banyak cerita yang bisa disampaikan ke teman-teman semuanya. Yang hal-hal yang mengerikan menurut versinya Ikin nih. Iya. Bisa diceritain nggak, Kin? Sok, semenjak 5 tahun Ikin. Ya bisa. Gimana? Pertama sih kalau kita bawa jenazah itu pertama punya rasa sedih ya. Sedih namanya kan orang kehilangan gitu tuh. Kadang sampai rumah pada nangis gitu ikut tuh. Sedih, iya, ikut sedih juga gitu tuh. Sedih juga. Terus ya sedih.
udah selesai sedih, tinggal takutnya aja nih pulangnya gitu tuh. Cuma Karena pulang sendiri. iya karena pulang sendiri. Cuma kan ya kita Bismillah aja, niat kita baik nganterin gitu tuh, nolong gitu ya. Alhamdulillah sih ya bisa. Terus kalau buat pengalaman yang serem-serem sih, yang aku bikin takut gitu tuh ya, ada gitu. Ada. Ya, yang pertama saya alamin itu suara nangis Di mobil. di mobil. Itu pas pulang, pas sendiri berarti. Pas pulang sendiri. Itu pas lagi nganter kemana nih? Waktu itu ke daerah Cigelis, Sobang kalau nggak salah kesana Subang. lagi. Sobang, Sobang tuh Panimbang. Panimbang. Oh, Iya, masih area Banten. masih Ya? area Banten aja waktu itu. Waktu itu kecelakaan bis murni. Tahun berapa saya lupanya itu ya. Kecelakaan bis murni. Tabrak lari. Kendaraan juga, iya, motor? Iya, enggak, di tol. Ngeguling, mobil bis ngeguling gitu tuh. Waktu itu bis murni meninggal. Kebetulan jenazahnya ada tiga. Nah, saya dapat bagian ke Cigelis sana. Nah, udah itu waktu itu ada keluarga satu, cuma ternyata turun di Pandeglang, di Batu Bantar dia turun, terus saya ke sana sendiri. Nah, nanti ketemuan di Polsek Cigelis saja katanya keluarganya. Oke, saya anterin tuh, ya udah takut cuma ya Bismillah aja lah, anterin. Sampailah sana sampai rumah duka, ternyata minta dimakamin. Oke, dimakamin, udah beres makamin, pamitan sekitar jam 1:30 malam lah beres itu tuh. Pulang saya dari sana, pulang. Posisi mau hujan, masih hujan. Itu berapa jam dari sana ke? Ini rumahnya di Serang. Jadi Serang. Berapa jam dari sana ke? Dari Serang ke Cigelis, sekitar 3 jaman lah, 3 jam perjalanan. Posisi malam tuh. Posisi malam waktu itu, posisi malam. Berangkat dari jam sini jam 11-an kalau nggak salah, jam 11 malam sampai sana jam sekitar jam 2-an lah. Beres, pulang itu sekitar ya belum jauh dari rumah, ketemu jalan raya tuh, lewat polsek sedikit, turunan, kan sepi, jalan itu sepi. Emang sih namanya kecelakaan gitu tuh ya. Emang udah dimandiin, cuma masih ada bekas darahnya gitu tuh di belangkar gitu tuh. Itu mayat itu ke rumah sakit dulu apa langsung? Ke rumah sakit dulu, kan dimandiin dulu segala macam. Cuma berhubung namanya perjalanan ya masih ada yang netes apa gimana gitu. Saya juga nggak tahu ada bercak darah. Cuma udah saya lapin. Cuma yang di bawah itu tuh lupa kali ya. Jadi pas begitu jalan pulang itu ada apa sih, suara orang nangis gitu tuh. Itu jenazahnya cewek, cowok? Oh, itu laki-laki. Laki-laki, suara orang nangis. Nah, pertama pikir saya bukan orang nangis ya, pikir saya suara mobil, entah itu mobil gardan apa gimana gitu yang ini ya. Maksudnya suara nangis, suara mobil gimana? Ya maksudnya kayak pikir saya gitu tuh, kayak suara saya udah nggak kepikir, bukan ini, pasti suara mobil nih. Nah, coba buat ngilangin. Iya, ngilangin. Saya bukalah kaca sedikit, buka kaca, nggak ada suara itu, hilang. Ya, begitu itu ada lagi suaranya. Udah, wah kata saya nih, udah ini nih. Dapat ini, minggir. Turun saya dari mobil, tak liatin itu mobil. Tak buka pintu belakang, lihat, oh ada ini bekas darahnya. Mau saya bersihin, lupa nggak bawa itu kan. Itu berarti di tengah jalan? Tengah jalan. Rame. Sepi, Ya? orang posisi jam sekitar 2:30 lah. Lewat pinggir laut lagi kan, saya kan, nggak mau kan berhenti karena suara ini nih, suara nangis ini nih. Akhirnya berhenti, saya bersihin dulu, dengar gitu dulu, pernah temen cerita kayak gitu. Jadi kalau ada bekas kayak gitu dibersihin dulu darah-darahnya. Iya. Cuma gitu kan posisinya di kuburan, jadi nggak ada lap, nggak ada ini. Akhirnya pas itu pakai apa sih ya? Pakai kanebo, ada kanebo, saya lapin, siram pakai aqua, saya lapin, beres, jalan pulang, masih ada juga yang nangis. Ya masih ada yang nangis. Terus nangisnya itu gimana ya? Bener-bener sedih gitu tuh ya, sedih. Suara tangisannya perempuan? Iya, benar-benar sampai saya nggak balik. Suara tangisan perempuan apa laki-laki? Suaranya ya gimana sih ya, nggak bisa ini, bingung ya. Nangis aja. Iya, nangis aja, sedih aja pokoknya. Nah, dari situ saya udah, waduh ini udah nggak beres nih. Akhirnya ada pom bensin masih ditutup gitu tuh ya, cuma di sebelah sini ada warung gitu, banyak mobil juga, ada mobil 2 mobil sama mobil truk gitu tuh, dia mau jalan. Udah agak rame lah. Ya, saya berhenti di situ, minum kopi segala macam, makan mie, sampai nunggu pagi subuh lah baru saya jalan pulang. Iya, jalan pulang. Tuh yang pertama. Tapi nggak ketahuan itu sampai pulangnya? Nggak ketahuan. Itu yang pertama itu beres. Pulang sampai rumah sakit, cerita ke teman-teman, cuma tawa aja, biasa itu biasa katanya. Oh ya wis.
Dan jalan lagi udah biasa lagi aja gitu tuh. Ada lagi juga yang menurut saya serem sih ya. Menurut saya paling ini ada waktu itu. Jadi waktu itu sopir truk dia dari Padang, di Padang waktu Solok kalau nggak salah Padang itu, nganter ke Cikande, pabrik apa ya, lupa, pabrik kayu aja pokoknya. Sampai situ, sampai situ udah sampai aja. Nah si supirnya katanya mau makan ke depan, tahu nyebrangnya nggak lihat kali ya, ditabraklah sama motor, meninggal. Di sininya kepalanya nih pecah ini nih, bagian sini rahang sini nih, pecah aja. Sini juga sobek karena meninggal di tempat. Saya ditelepon waktu itu sama Puskesmas Cikande, ditelepon suruh merapat, saya merapat. Itu rencananya jenazah mau dibawa ke Padang, daerah Solok waktu itu tuh. Solok. Terus di situ kan namanya supir truk kan nggak ada keluarganya, cuma ada kerneknya doang. Cuma kerneknya harus nungguin mobil ini nih, harus dibawa juga ke sana nih. Akhirnya rundingan segala macem sama pengurus mobil dia, rundingan akhirnya gimana kalau Maikin antar sendiri ke Padang, berani nggak? Sendiri katanya. Ya berani, saya gitu. Berani aja berani. Saya gitu. Tapi belum pernah kan jarak jauh kayak gitu? Ya belum sih, dulu pernah cuma ke Jawa, ke Sumatera, belum sampai Padang gitu dulu ya. Cuma itu pertama saya jauh gitu tuh. Paling jauh lah menurut saya pertama itu tuh ke Padang gitu tuh. Ini saya nekat, udahlah berani sih gitu tuh. Berani ya katanya, berani. Ya udah akhirnya jenazah baiknya gimana? Mungkin katanya kamu kan yang lebih tahu nih. Ya baiknya dimandiin dulu nih kata saya gitu. Karena keadaan kayak gini. Ya udah dimandiin, bawa ke rumah sakit. Waktu itu mana ya, rumah sakit Banten aja pokoknya, dibawa, dimandiin, udah beres. Saya ngomong, gimana Pak kalau pakai peti? Emang 5 bulan nggak ada kerandanya? Ada sih Pak. Udah Pak kalau bisa nggak usah pakai peti lah, nanti biaya lagi katanya gitu. Oh, maksudnya dipetin biar apa? Maksudnya dipetin tuh biar nggak keluar cairan, darah bagaimana? Karena jarak jauh ya? Karena jarak jauh. Akhirnya udah Pak gini aja Pak, kita gimana kalau pakai kantong, soalnya ngejaga buat si jenazah ini biar nggak keluar cairan, soalnya ini kan dari luka-lukanya kan lumayan parah. Perjalanan ini kan jauh sampai 24 jam itu lebih. Itu bakal bau nggak sih kawan? Belum sampai sana udah bau. Oh udah bau itu? Udah bau. Tapi maksudnya itu ditutup akhirnya? Ditutup pakai kantong jenazah. Masukin kantong jenazah. Waktu itu kejadiannya kan malam ya, sekitar jam 11 malam deh. Beres-beres jam 4 pagi. Berangkat jam 4 pagi, saya ya berangkat, naik kapal lah. Naik kapal. Begitu turun kapal sekitar jam 7-an lah karena telat kapalnya. Jam 7 baru sampai waktu itu Kota Baru kalau nggak salah kilometer berapa itu tol itu tuh. Jenazah itu udah mulai bau. Udah mulai bau. Jadi baunya beneran bau aja. Minggir masuk rest area. Ngopi dulu sampai sebelah kan rest area kan banyak mobil gitu tuh ya. Mobil gitu kebetulan mau masuk, saya mau keluar. Kata dia, bau amat Mas katanya. Bau apa nih katanya? Ini katanya, bau jenazah. Udah berapa hari katanya gitu. Enggak, baru tadi. Kok udah bau gini katanya? Iya katanya, kecelakaan katanya. Oh gitu katanya, nggak ada keluarganya? Nggak ada. Oh ya udah hati-hati Mas katanya. Ya udah saya ngopi. Nah ketiduran saya. Adalah 2 jam itu tuh. Di tempat itu? Iya di musola itu. Saya waktu itu ngopi, habis ngopi beres saya geser ke musola. Nyender ketiduran. Ada 2 jam saya ketiduran tuh, siang-siang itu. Akhirnya ketiduran, saya kaget Bang. Lanjutin perjalanan lagi lah, lanjutin jalan. Itu sore, siang? Siang. Sampai Palembang sekitar mau sore lah, sekitar jam 4-an ya. Karena saya jalannya pelan, masih ngantuk juga kan mata kan. Palembang. Terus jalan, keluar tol Palembang aja, jalan lagi sampai Betung kalau nggak salah. Udah nggak kuat nih mata nih, mau maghrib gitu ya, mau maghrib lagi. Istirahat lagi? Iya, Isya kalau nggak salah, istirahat lagi saya tuh, istirahat. Ngopi, saya izin sama keluarga yang di sana Pak, katanya berhubungin saya sendiri. Saya jangan dikejar waktu ya katanya. Udah Mas katanya, senyampainya aja jenazah, Masnya nggak usah buru-buru katanya, senyampainya aja katanya. Maaf saya nggak bisa ngebantu katanya, pokoknya saya cuma bisa ngebantu doa, Masnya nggak usah buru-buru, senyampainya aja katanya. Masnya mau tidur dulu apa gimana terserah katanya. Oh ya udah ada kayak gitu kan enak gitu. Ini saya istirahat di Betung, tidur, ada kali tidur 3 jam lebih lah. Di mana itu istirahatnya? Di rest area. Rest area? Iya di rest area, tidur saya sebentar. Tadinya biasanya kan saya tidur di mobil, berhubung itu bau ya, jadi saya nggak kuat juga kan.
udah pakai masker juga tembus juga. Nah, udah. Akhirnya tidur di luar, ada 3 jam saya tidur, bangun jam sekitar jam 11 malam lah, jam 11 malam. Ngopi lagi, saya makan dulu, makan, pesan kopi, beres makan pesan kopi, taruh di mobil, lanjutin lah perjalanan. Lanjut perjalanan, waktu itu saya nanya dulu sama keluarganya, Pak, ini enakan lewat Bayu Lincir apa arah ke waktu itu apa sih, Sekayu katanya. Oh kalau ini enak mah lewat deket mah katanya lewat Sekayu katanya, cuma katanya lebih enak mah lewat Bayu Lincir aja mas katanya gitu. Karena apa? Jalannya? Iya katanya kalau Sekayu jalannya parah gitu tuh. Ya di Bayu Lincir juga parah cuma nggak begitulah katanya gitu. Oke lewat sana. Akhirnya saya putusin lewat Bayu Lincir. Bayu Lincir terus ke sana terus tembus kan Simpang Tembino. Jambi situ tuh Simpang Tembino. Nah dari Simpang Tembino tuh jalan tuh saya nanya tuh bingung soalnya ini sini lurus Jambi, ke sini juga Jambi. Berhentilah dulu saya nanya supir truk. Pak mau nanya sih Pak, iya mau kemana bang katanya? Mau ke Padang, Padangnya mana katanya? Solok katanya, enak lewat mana? Lewat sini aja bang, ambil lewat Tembino katanya gitu. Lewat sini nanti tembus lampu merah apa gitu, nanti bisa ngambil kanan katanya. Oke siap katanya gitu. Terima kasih Pak, jalan lagi saya. Dia manggil lagi si supir truknya, wah bang katanya. Oh bang katanya. Ya ada apa Pak? Bang sama siapa katanya? Sendiri, ada isinya? Ada katanya. Kenapa bang? Nggak kenapa-napa katanya. Bener katanya ada isinya. Atau ada tuh gitu. Ya udah hati-hati aja bang katanya. Soalnya mah jalannya gelap katanya. Gelap rusak lagi katanya. Gitu. Iya. Cuma aman kan katanya gitu. Nggak ada. Dia nggak bilang angker nggak? Iya enggak. Tapi lu penasaran deh. Iya penasaran. Nah udah gitu. Gimana ya? Ya udahlah. Bismillah aja. Jalan lah. Dapet. Jam berapa itu? Waktu itu sekitar malam lah. Hampir jam 1-an malam kalau nggak salah. Oke. Hampir jam 1 malam. Satu malam jalan, udah jalan lewat 1 jam jalan tuh, mulai tuh perasaan merinding gitu ya, merinding cuma buka kaca ngerokok lagi, terus merinding lagi, buka kaca ngerokok lagi, berapa kali saya ngerokok tuh ya, rokok minum. Nah pas dapet sekitar jam 2 atau jam 3 gitulah, mau mendekati jam 3 itu mobil. Saya kan posisi ngantuk juga lelah ya, pas sudah ngantuk lelah. Iya, pas sudah ngantuk lelah, itu ada mobil kan sana travel pakai mobil pribadi ya, mobil pribadi. Itu nyalip saya tuh ngelakson terus mas, untuk tuh nanti gitu tuh. Dari jarak jauh udah ngelakson? Iya udah ngelakson, kata saya. Oh, ada apa nih kata saya. Udahlah, biarin aja, apa saya kurang minggir kali ya, minggir jalannya. Nah, datanglah mobil dari sana, ngelakson juga, ngelakson juga. Oh, ada apa lagi? Terus udah nggak pikiran yang aneh-aneh aja, pokoknya jalan aja. Ada mobil waktu itu Innova kalau nggak salah, Innova klakson juga mas kenceng sambil teriakin, wih katanya gitu tuh. Kasih ada salah apa sih ini? Jalan sedikit, ada rumah makan, banyak mobil pribadi berhenti lah. Itu masih malam, pagi hari? Masih malam, posisi masih malam. Pokoknya nggak jauh dari mobil klakson itu rumah makan aja gitu tuh. Berhentilah saya di situ, berhenti. Ada waktu itu ada supir travel nyamperin saya. Bang katanya, sini bang katanya. Iya, ada apa bang katanya? Sini duduk, ngopinya di sini katanya. Bareng sama kita ngopi sini. Ngopi kita supir-supir travel semua katanya. Gitu. Oh iya. Oh iya bang katanya, makasih katanya. Sini duduk katanya. Gitu. Bang katanya, bang mau nanya, abang bawa, sini aja. Bawa, mau kemana tujuannya? Mau ke Solok. Sama siapa bang? Sendiri katanya. Sendiri. Ya. Wah, luar biasa katanya. Kaget gitu, ya? Iya, luar biasa katanya. Berani bang? Ya, berani kata bukti udah nyampe sini katanya gitu tuh ya. Kalau nggak berani belum nyampe katanya. Iya. Oh, udah terus. Bang, saya mau ngomong sama abang, cuma saya takut kalau saya cerita, takut abang nggak berani lanjutin nih katanya. Oh, ada apa nih bang katanya? Ngomong aja bang katanya. Kenapa bang? Ada apa nih katanya? Apa saya salah apa gimana nih bang katanya? Apa mobil saya bermasalah katanya? Udah gini bang, ngopi aja dulu. Disinilah kopi itu ya, ngopi dulu, udah ngopi. Beres ngopi, si supir travelnya cerita sama saya, cerita, bang katanya, kenapa tadi saya ngelaksonin abang katanya? Tadi saya ngeliat ada yang duduk di mobil abang, di belakang katanya. Jadi di mobil di luar, tapi ya di atasnya katanya gitu. Wih kata saya, masa sih bang katanya? Iya bang katanya, beneran katanya. Kata saya,
Waktu itu saya nggak tahu kalau dia Kristen gitu tuh ya. Saya ngomong, demi Allah bang katanya. Iya bang katanya. Saya bukan Allah, saya Yesus katanya gitu. Oh iya maaf kata saya gitu. Bener bang, bener katanya gitu. Bener bang. Berapa mobil tadi ngeliat? Si abang ini juga ngeliat nih katanya. Oh iya tadi saya ngeliat tuh mobilnya ngelaksonin. Iya katanya. Makanya saya kirain saya siapa gitu bang katanya. Masih bang, iya. Merinding saya. Gue merinding. Iya, merinding. Terus. Waduh kata saya, begini udah abangnya kalau mau istirahat aja dulu. Mending jalan pagi aja. Terus saya mikir ya, kalau saya jalan pagi, ini jenazah udah bau. Kapan mau nyampenya nih kata saya gitu ya. Kasihan kata saya gitu. Emang sih keluarga sih nggak ini ya, nggak diburu-buru lah. Nggak diburu-buru. Akhirnya begitu beres ngopi, setelah perlu udah pada jalan, cuma hati-hati bang ya, katanya. Perjalanan masih jauh katanya. Oh ya wis lah, katanya. Ya bang, nggak apa-apa. Nunggu saya setengah jam sampai jam 4 lah, saya nunggu itu ya, sekitar jam 4-an nunggu tuh. Itu udah nggak bisa tidur kali ya? Udah nggak bisa tidur, nggak berani naik mobil saya. Bingung ya. Itu jalan kan daerah sana nggak banyak penduduk ya? Nggak ada, ya hutan, terus rumah, hutan itu tuh. Udah, akhirnya ini nih, saya waktu itu keluarganya siapa namanya ya, sampai tetap berani ya, karena saya juga rada takut juga ya. Saya telepon keluarganya, Pak kata saya gitu, ini mohon maaf nih, saya katanya tadi mau jalan lagi, cuma saya takut katanya gitu. Takut kenapa Pak katanya? Tadi ngomong mobil travel tuh ada yang ikut katanya di belakang mobil saya katanya gitu. Duduk di atas? Iya duduk di atas katanya. Masa ngeliat enggak kayak gitu. Cuma mobil dari yang nyalip saya tuh ngelaksonin terus katanya gitu. Ya udah bang katanya, kalau bang takut katanya, tungguin aja di situ katanya. Nanti ada saudara saya nyamperin katanya, buat nemenin, ngomongnya kayak gitu. Udah nggak terlalu jauh? Masih jauh, cuma katanya ada yang dekat di situ katanya, nyamperin katanya gitu. Nanti supir juga dia bang katanya, tahu jalan katanya kita. Oh bener nggak apa-apa, iya tungguin aja, paling pagi lah dia orang ke situ katanya gitu. Oh, udah lega tuh. Ya, lega saya tuh, lega. Ini telepon juga saya sama istri tuh di rumah. Udah sampai mana ya katanya, baru sampai sini. Kok belum nyampe? Belum, saya lagi istirahat dulu katanya gitu. Oh iya hati-hati katanya. Ya, sudah. Jadi saya tidur nungguin sampai jam 10 siang, ternyata nggak datang orangnya. Saya nelpon keluarganya. Bang ini gimana katanya, kok nggak datang katanya gitu. Iya mas, nggak jambung. Terus gimana? Udah mas lanjut aja. Ya udah saya lanjut saya tuh jalan terus akhirnya kan saya sama jenazah jadinya 2 malaman itu akhirnya tuh, gara-gara iya 2 malam ketemu malam lagi, pikir saya kan siang nyampe nih lah ya, sampai sore lah ya. Ternyata nggak nyampe, lihat di map dari situ sekitar 12 jam lagi. Waduh kata saya masih jauh amat kasih gitu. Ya sudah, bismillah aja jalan lagi saya tuh dari jam 11 lah kalau nggak salah, jalan tuh sampai Muara Bungo terus sampai Sumbar. Nah mulai sampai Sumbar tuh mulai gelap tuh ya, mulai maghrib lah udah di sana. Cuma kesana kan alhamdulillah jalannya rame gitu tuh, masih rame lah, masih sore gitu. Nah pas mau masuk Padang saya telepon keluarganya, Pak ini yang ambil arah ke tikungan Siluwik enggak, yang tajam itu tuh, yang suka banyak di TV-TV gitu ya. Viral itu ya, viral katanya. Ih jangan mas, kalau ke situ mah, kalau ke Pariaman masnya ambil kanan katanya gitu. Biar nggak lewat situ. Iya katanya. Perasaan sama aja katanya gitu, kanan sama kiri katanya. Enggak mas, beda katanya. Oh ya wis. Belok kanan nanti pertigaan belok kiri. Bener beda. Waduh katanya, Pak, ini nggak salah nih jalannya katanya. Belok-belok kayak gini. Iya mas, itu belok-belok terus katanya. Belok-belok terus. Ada jadi 4 jam kalau nggak salah jalan tuh nggak ada lurusnya. Ya. Di situ tuh mas, itu bukit nih, bukit kanan kiri bukit. Nah di situ saya ada yang ini lagi, mesti ganggu lagi ya. Lagi jalan enak-enak, lagi jalan rokok, lagi kenceng lah posisi. Jam berapa gitu? Sekitar jam, masih sore sih, sekitar jam 10 malam lah, cuma jalan udah sepi. Ya, jalan rokok, kan ambulan kan lampunya di atas gitu tuh ya. Jadi ada bibruk gitu tuh, kayak ada yang ketabrak. Langsung mati tuh semua tuh. Lampu atas mati, lampu depan mati, sampai mobil itu mati. Mobilnya mati? Mobilnya mati. Mesin mati. Kan mobil mati kan ngerem juga susah kan, nggak kelihatan pula, nggak ada penerangan gitu tuh. Saya panik gitu bukan main. Akhirnya alhamdulillah bisa berhenti aja. Saya turun, posisi mobil di tengah-tengah. Tengah jalan. Saya ambil HP, saya pakai senter tuh.
tadi mau minta tolong. Waduh, kata saya nggak ada orang sama sekali, kata saya, karena kiri jauh. Ada emang kelihatan lampu, cuma jauh posisinya. Mau samperin, waduh, jauh amat ya. Ya Allah, saya mau nangis saya tuh mas. Pokoknya mau nangis aja. Itu mentok itu iya, ya? udah, waduh, Takut saya, banget itu? ya udah, pokoknya, ya Allah, saya, ini kok Gila. baru ini amat, kata saya. Kenapa nih, kata saya? Ada apa nih, kata saya? Udah, akhirnya saya tenangin diri, tenangin, minum, merokok lagi, tenangin, dapat. Ada setengah jam kali kalau nggak salah. Itu mobil nggak ada yang lewat sama sekali, nggak mobil, nggak motor. Setengah jam itu? Iya, cuma anjing aja ngegonggong terus. Kan di situ kan banyak anjing mas. Anjing karena katanya buat berburu apa gitu, jadi banyak ngegonggong gitu, kanan kiri. Anjing dari atas kan posisinya bukit gitu ya. Di atas paling banyak tuh anjing ngegonggong gitu tuh. Biasanya kan saya kalau anjing ngegonggong lihat kayak gitu ya. Udah saya pokoknya udah panik aja, udah panik, takut, pengen nangis. Iya, ya, pastilah. Iya, cuma minta tolong ke siapa? Pasrah aja udah. Akhirnya dapat setengah jam, mobil hidup sendiri mas. Lampu hidup sendiri, mobil hidup sendiri. Kan lagi dimatiin mesin. Dulu nyalain lagi. Waktu itu enggak, waktu itu posisi mati, udah enggak saya kontak lagi gitu tuh. Jadi posisi mati aja. Nah, dapat setengah jam itu. Hidup lagi. Lampu atas hidup. Nah, mobil hidup. Nah, saya kaget nih. Hidup mobil hidup semua. Ya ada takut, ada alhamdulillah gitu ya, bisa jalan lagi. Pas begitu mau dekat mobil saya lihat tuh kok ada kayak ada apa gitu hitam tuh di bawah lampu tuh. Saya sampai ternyata burung hantu. Yang ketabrak? Iya, yang ketabrak burung hantu. Mati dia? Saya ambil tuh burung, masih hidup. Lepasin lagi terbang dia. Terus? Begitu terbang, saya ini doang tuh, kenapa bisa bikin mati mobil? Udah naik mobil, jalan lagi saya, bukain kaca semua tuh, jalan. Udah jalan dapat berapa ini ya, ada rumah, saya berhenti di depan. Emang rumah itu gak ada orangnya, cuma ada lampunya. Saya berhenti di situ, sengaja saya berhenti, nenangin hati gitu ya, ketemu, misalnya mau ketemu rumah lah gitu. Iya. Nenangin, duduk dulu, saya diem ngeliatin mobil. Kata saya, ini kok perasaan selama di jalan kok ada masih aja, aneh aja ya, gitu ya? Pendalanya ada aja. Gak pernah sampai kayak begitu? Nggak pernah. Akhirnya ya udahlah, udah gimana ya, ya udahlah, jalan aja lah, jalan lagi, naik ke mobil lagi, jalan. Itu masih ada lagi yang masih satu malam itu? Itu jam berapa jalan lagi? Itu pokoknya ya berhenti berhenti 1 jam aja di situ tuh ya. Ya pokoknya dari yang setengah jam itu saya berhenti. Dan jalanan masih belok-belok, terus ketemu rumah tuh nyala lampu gitu. Saya berhenti di situ ya sekitar 10 menit, 15 menit, berarti jalan lagi. Jalan dapat setengah jam lagi, ada lagi. Pertama suara keranda saya kan tinggi ya. Iya. Tinggi. Kayak ada yang angkat gitu tuh, gitu tuh. Saya apa lagi gitu, apa lagi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Pengantaran jenazah. Biar berani tidurin aja nih kerananya habis ngantar begitu. Ya, bekas mayatnya. Iya, tidurin aja biar berani kamu. Udah nyampe nih, yang diganggu, saya mau istirahat, saya udah capek kan. Udah pas saya buka pintu belakang mobil nih, ternyata